Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabarnya mama semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Di video kali ini temenin saya untuk bersih-bersih yuk Ma. Aduh ini dapur saya udah lama banget. Ada kali 2 bulan, hampir 3 bulan lah saya nggak bersihin ini cooker hood dan kabinet dan sekitarnya ya Ma. Aduh ini udah nempel-nempel banget, kalau kita pegang jarinya tuh minyaknya aduh langsung kelihatan gitu ya. Terus yang di atas juga kabinetnya udah bercak minyaknya banyak banget. Ini sebenarnya kalau misalnya dilihat dari dekat ini jelas banget. Jadi ya ini uap minyaknya banyak banget karena dari sebelum bulan puasa ini belum pernah dibersihin lagi ya Mak. Jadi ditambah waktu itu saya masak menu masakan lebaran kan, aduh banyak minyak, pasti banyak uapnya juga. Masakannya nggak berhenti ngangetin terus, aduh jadi ya udah numpuk kayak gini deh. Belum ada waktu untuk ngebersihin, jadi pada saat sehari ini nih lowong dan kebetulan nih tanggal merah ya, hari libur. Jadi ya menyisihkan waktu untuk membersihkan semuanya, karena udah berapa lama ini juga saya kalau ke dapur bawaannya males aja gitu ya, karena ngelihat banyak yang kotor belum saya bersihin. Dan ini mumpung masih pagi, ini juga saya belum sarapan ya Mak, belum bikin sarapan. Ya udah langsung aja dulu bersih-bersih supaya semangat kerja di dapur. By the way, yang punya cooker hoodnya sama kayak saya ini, kalau ngebersihin filter ini gimana sih Mak? Kalau pakai ini doang tuh kayaknya tuh wasting time aja gitu ya, nggak bakalan hilang lah gitu minyaknya. Apa harus dibuka atau bisa dibongkar sendiri atau harus sama ahlinya nih? Aduh saya juga belum nyari info gimana cara ngebersihinnya. Barangkali mak-mak punya masukan gimana cara ngebersihinnya nih. Kalau digoyang sih bisa ya Mak, tapi nggak tahu deh kalau dicopot caranya gimana, saya belum cari info. Jadi kayaknya saya skip dulu deh untuk ngebersihin ini ya. Ngebersihin saringan cooker hood ini, filter apa sih ini namanya Mak? Nah ini saya pakai sabun aja ya, pakai sabun cuci piring dan sikat. Kenapa pakai sikat? Karena kalau pakai sabut tuh suka licin-licin gitu, nggak enak dipegangnya. Tapi lumayan tuh ya, kotorannya juga luntur. Kalau misalnya dicuci pakai sikat gigi, karena sikat giginya kecil jadi jangkauannya kurang banyak, jadi tambah capek gitu. Jadi kebetulan ada sikat yang biasa saya bersihin sink juga, itu jangkauannya enak dan dipakainya juga cepet bersih gitu ya. Jadi kalau misalnya yang licin-licinnya bagian pinggiran baru saya pakein spons untuk cuci piring. Jadi karena masih kadang suka terasa lengket-lengket minyak gitu ya Mak, meskipun sudah disikat. Ya kalau misalnya rumahnya kecil memang perlu sirkulasi yang baik, karena saya dapurnya ini kan di pojok di belakang gitu ya. Jadi di atasnya itu ada tangga, memang terbuka, tapi kadang sirkulasi di dapur itu nguplek di situ aja. Jadi memang perlulah untuk ada sirkulasi. Memang repot ya perawatannya, harus bersihin ini bersihin itu secara berkala. Ya mau nggak mau ya Mak, demi ya kesehatan juga sih. Apalagi kalau misalnya masak yang rada-rada tajam gitu baunya, lumayanlah kebantu ada ini. Bukan hilang sama sekali, tapi ya kebantu aja. Biasanya suka dibantu sama kipas angin juga yang kecil, jadi supaya udaranya tetap bersih. Sudah selesai dan ini tinggal nunggu kering ya. Sambil nunggu filter cooker hoodnya kering, saya mau lanjut ngelap-ngelap kabinet nih yang udah ini bercak minyaknya tebel Mak, tebel banget pokoknya. Saya juga nggak ngerti ya kenapa sih bahannya glossy gini tapi tetap ini juga gitu ya, tetap kelihatan lah gitu. Serba salah juga sih waktu itu milih bahan kabinet ya, mau yang doff nggak kelihatan bercaknya, tapi nanti saat ada bercak atau kotoran itu lebih susah dibersihin dibandingkan bahan yang glossy. Tapi kalau glossy ya gini cepet kelihatan, udah kotor sedikit aja tapak-tapak jari itu kelihatan. Ya mau nggak mau lah, semua ada resikonya ya Mak, dengan pilihan masing-masing. Tapi selama kita mudah membersihkan, kita sanggup, ya udahlah pilih aja. Habis daripada nanti kalau kita tambah repot pakai bahan yang nggak sesuai dengan keinginan kita, itu ya kita sendirilah, balik ke kita sendiri yang repot.
Saya bersihin kabinetnya ini ya seperti biasa ya Mak, pakai cairan sabun cuci piring aja. Pertama saya taruh sabun cuci piringnya ini di lap yang cendol itu ya. Ini kan yang 2 sisi ya lapnya. Jadi yang cendol ini saya campur dengan cairan sabun cuci piring untuk ngelap pertama. Nanti ngelap keduanya dipakai lap yang di sisi satunya lagi, itu yang bahannya microfiber juga ya. Nah, microfiber itu jadi lebih cepat untuk menyerap cairannya. Tapi untuk step terakhir saya tetap pakai tisu karena pada saat dilap dengan microfiber bekas sisa sabunnya itu masih kelihatan. Jadi saya keringkan dengan tisu biar dia lebih kinclong. Memang gak lama kita butuh waktu untuk membersihkan kabinet seperti ini, membersihkan dapur, tapi dibutuhkan tenaga yang ekstra ya Mak, karena ngelap-ngelap itu kelihatannya gampang, tapi kalau medianya cukup banyak, cukup besar ya tenaga yang dipakai juga cukup besar gitu ya. Ya istilahnya kita kayak olahraga aja gitu ya, olahraga tangan. Bayangin aja kalau kita misalnya ngerjain rutinitas seharian di rumah terus ditambah ngerjain ini, aduh itu sih lumayan banget berasanya ya. Jadi ya sempatkanlah waktu untuk bersih-bersih sesuai kemampuan kita. Saya juga orangnya nggak termasuk yang suka bersih-bersih gitu ya, suka bersih-bersih banget. Tapi ya saya nggak betah kotor aja. Kalau misalnya udah kelihatan kotor baru saya bersihkan. Ya nggak terlalu maniak dengan kebersihan juga ya Mak. Karena yang sesuatu yang berlebihan itu juga kan nggak baik ya. Baru sedikit kotor aja udah dilap lagi. Kayaknya nggak boleh ada yang ditaruh gitu di meja. Nah seperti ini ya, udah bersih semua. Tadi mah ampun-ampunan lah, pokoknya itu bercak-bercak banyak banget. Nah, sekarang alhamdulillah sekarang lagi lebih bersih lagi. Jadi kalau ke dapur bawaannya itu ya nyenengin aja karena pemandangannya juga bersih. Ya nggak tahu lah ini bertahan untuk berapa lama ya Mak, karena kan dipakai masak juga setiap hari, hampir setiap hari saya masak. Jadi kalau misalnya udah bersih kayak gini pengennya bersih terus gitu ya, alias nggak masak-masak loh di dapur. Alhamdulillah lah kerjaannya udah beres. Nah ini sebenarnya filter cooker hood ini belum kering banget ya Mak, karena lama nungguin kering sendiri itu. Jadi ya saya keringin dengan lap apa sih tuh yang kanebo gitu ya, yang nyerap air. Nah itu dilap pakai itu lumayan deh, nggak terlalu basah banget. Nah nanti dikeringinnya juga sekalian pas saya nyalain cooker hoodnya, itu kan ada fan-fan gitu ya, jadi nanti dia kering sendiri deh. Nah kalau udah bersih gini kan enak ya, dilihat enak, mau masak juga enak. Mudah-mudahan kebersihannya bertahan minimal sampai bulan depan ya. Yang namanya emak-emak kalau lagi ngebersihin satu pasti merembet ke bagian yang lain ya kan. Nah itu tandanya kita tuh udah emak-emak. Kalau zaman dulu, zaman remaja bersihin satu itu malesnya. Bersihin meja aja, meja belajar aja yang berantakan itu, aduh mikirnya itu 1000 kali gitu ya. Nah, kalau udah jadi emak-emak, segi positifnya ya itulah, kalau udah bebersih satu bagian pasti merembet ke bagian lain. Yang tadinya niat cuman bersihin satu ruangan malah jadi semua ruangan dibersihin ya kan Mak. Nah gitulah, jadi saya juga gini waktu udah selesai beres-beres di dapur ya saya ganti kostum dulu aja lah karena mau ke depan ya, nggak enak kalau ada orang lewat. Terus ya udah saya bersihin taman dan sekalian saya mau nyiram dan ngosek bagian teras yang udah kotor sering kena hujan karena ada tanah-tanah gitu. Jadi keramiknya itu jadi item-item gitulah Mak, jadi blowok gitu ya kelihatannya, meskipun udah sering kena hujan ya sebisa mungkin lah kalau misalnya lagi nggak hujan kelihatannya bersih itu kan enak ya. Dan ini saya lagi nyiram begini diliatin sama si Cindut nih, aduh dia tuh sebenarnya nungguin makanan nih, padahal tadi perasaan udah saya kasih pagi-pagi ya, masih lapar nih kayaknya.
Dan dia tuh paling seneng kalau misalnya lihat orang keluar dari rumah gitu ya. Pasti dia nongkrong deh di depan. Tapi ya berhubung belum ada lagi makanan, sorry ya Dut. Jadi nanti siang aja ya balik lagi. Dan dia kadang-kadang juga kalau saya lagi nyiram itu dia suka minumin air siraman gitu ya Mak. Kok bisa sih dia minum air kayak gitu ya? Kirain saya tuh dia mau minum air langsung gitu dari keran, terus saya taruh di mangkok, tapi malah dia nggak pernah minum. Tapi kalau saya lagi nyiram malah dijilat-jilat airnya, nggak ngerti juga lah gitu gimana ya. Nah terus lanjut ya Mak, nih saya lagi ngosek dulu. Saya ngoseknya nggak pakai sabun karena malas ambil sabun lagi di dalam bolak-balik. Lah udahlah sedapatnya aja, dan ternyata nggak pakai sabun juga, gampang dibersihin. Alhamdulillah. Karena keramiknya kasar juga dan nggak banyak lekukan-lekukan gitu ya. Jadi gampang aja lah dibersihin. Memang ya tenaganya ya cukup banyak dibersihinnya karena ya banyaklah bagian yang kotor gitu. Jadi kalau misalnya ini beda dengan kamar mandi saya kan kecil ya Mak. Gimana saya bayangin kalau kamar mandinya gede, ya Allah bersihinnya gimana itu ya. Aduh bener-bener deh. Rumah segini aja capek banget kebersihinnya. Jadi gitu ya Mak, kalau misalnya punya rumah kadang kita juga harus ngukur gimana cara kita nanti ngebersihinnya. Ya memang kadang-kadang bisa mengandalkan orang lain, tapi saya lebih suka kalau misalnya saya semuanya bisa kerjakan sendiri dan gak tergantung sama orang lain. Dan pekerjaan saya hampir selesai nih, udah tinggal buang-buangin sisa air bersih-bersihnya. Ya nggak perlu kering-kering amat, yang penting kita kalau jalan nggak becek gitu ya. Jadi takut ada yang kepleset aja gitu. Mudah-mudahan ini juga bisa awet bersihnya, ya nggak kotor-kotor banget lah. Dan sampai sini dulu kayaknya video saya kali ini ya Mak. Terima kasih banget udah nonton dari awal sampai akhir, dengerin saya ngoceh. Mudah-mudahan video seperti ini masih bisa bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye Mak.